Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu guru di sekolah ini? Ya, benar. Ibu, apa boleh saya meminta waktu Ibu sebentar saja? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Adinda Hasanah dari kampus Poltekkes Tanjung Karang, jurusan Kesehatan Lingkungan. Baik Ibu, tanpa basa-basi, saya akan mengasih pertanyaan pertama. Apakah tersedia sumur air bersih di sekolah ini? Tersedia. Apakah ada jamban pada radiasi 10 meter di sekitar sumur? Iya. Apakah ada sumur pencemaran lain seperti kotoran hewan, binatang, kecoa, tikus pada radiasi 10 meter di sekitar sumur? Nggak ada sih, soalnya sumur kami di dalam lingkungan sekolah, bukan di luar gerbang gitu. Adakah saluran pembuangan air limbah? Ada. Limbah apa yang terdapat di sekitaran sekolah? Limbah di sekitaran sekolah itu contohnya itu kayak sampah-sampah jajanan ya, es segala macam, makanan yang biasanya nggak dihabisin buat jajan, dibuangnya sembarangan, jadi limbah kotor, bau. Baik Ibu. Apakah terdapat TPA atau TPS di sekitar sekolah? Nggak ada sih, adanya pembuangan akhir di lubang pojok sekolah kami, biasanya langsung dibakar di tempat juga. Apakah di setiap rumah tersedia jamban? Tersedia. Apakah terdapat sepi tank komunal di sekolah? Nggak ada. Apakah terdapat pengolahan sampah waktu di sekolah? Iya, ada. Apakah lantai sekolah masih beralas tanah? Enggak, keramik. Mungkin waktu tahun-tahun 1990-an mungkin masih tanah. Nah, sekarang udah keramik. Baik. Apakah atap rumah sudah menggunakan genteng tanah? Apakah atap sekolah sudah menggunakan genteng tanah? Sudah. Asbes, baja ringan, genteng jadi satu. Apakah dinding sekolah dalam keadaan baik, rapi? Alhamdulillah sih dari tahun 90-an sekolah kami ini masih terjaga lah. Apakah warga sekolah sadar dengan PHBS? Iya, kemarin itu sempet KKN dari mahasiswa UIN kayaknya. Dia ke sekolah ini dari jurusan biologi kayaknya. Dia menerapkan PHBS cuci tangan di sekolah ini. Jadi sekarang siswa-siswinya tahu PHBS itu apa. Kemungkinan sekarang udah mulai diterapin lah di sekolah ini. Baik, Ibu. Apa saja program PHBS pada saat di sekolah itu, Ibu? Program PHBS di sekolah kami itu ada cuci tangan, kemarin cuci tangan yang buat bawa bekal buat makanan siswa-siswi. Tentang kantin kami juga diterapin PHBS, nggak cuma makan makanan siap saji, tapi juga ada yang kayak harus dimasak dulu gitu. Terus siswa-siswinya juga harus bawa air minum dari rumah, nggak boleh ada yang beli di sini. Terus kita di sekolah kita juga dianjurkan untuk membawa cangkir sendiri biar Tumbler ya, Bu, tumbler. iya, biar nggak ngotorin lingkungan sekolah, karena kalau jajan itu kan biasanya pakai plastik. Nah, itu bisa cemarin lingkungan kita, lingkungan sekolah. Jadi saya diwajibkan bawa tumbler, kalau nggak gelas atau cangkir. Baik. Apakah terdapat banyak siswa yang menderita penyakit kecancingan? Waktu itu pernah, karena kami satu tahun itu nggak dapet obat cacing dari pemerintah. Jadi kelas 1-2 itu beberapa anak ada yang menderita kecacingan. Nah, waktu itu juga karena udah lama ya pas COVID itu,
karena kita benar-benar lagi karantina, lagi maksudnya lagi nggak boleh berkomunikasi satu sama lain, jadi diliburkan gitu. Apakah terdapat banyak siswa yang menderita penyakit ISTA? Enggak sih. Tidak, Ibu. Apakah terdapat banyak siswa yang menderita penyakit diare? Waktu itu ada kelas 1, mungkin dia namanya kelas 1 gengsi ya, buat mau ngomong buang air besar. Jadi dia ini buang air besar di kelas. Gitu. Nggak tahu, kalau orang tuanya nggak tahu, nggak bilang kalau dia diare. Pas dicek ternyata diare, baru kita laporin ke orang tuanya. Apakah tersedia tempat-tempat umum, kayak toilet umum gitu, Bu? Buat Nggak ada, orang dari kami- luar gitu. Enggak, kami sediain toilet khusus untuk siswa-siswi sama guru sama satpamnya. Udah. Apakah terdapat industri sekolah yang memiliki saluran pembuangan air limbah? Kalau air limbah ini kita prosesnya ke gali, jadi masuk ke dalam kolam. Lubang tanah gitu ya, Bu? Iya. Ya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya. Mohon maaf ya, Ibu, kalau mengganggu waktu Ibu. Iya. Ya, baik, Ibu. Terima Terima kasih.